Oke teman-teman, berhasil ya. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali bersama kami channel Jaki Service Elektronik, channel yang membahas tentang kerusakan alat-alat elektronik ya. Kali ini kita dipertemukan dengan tutorial perbaikan trafulas, yang dimana trafulas ini mengalami kerusakannya yang susah untuk ditebak-tebak ya, karena setiap trafulas ini rusaknya berbeda-beda. Dan di pertemuan ini kita akan saling berbagi tentang apa aja kerusakan yang terjadi pada trafulas ini ya. Untuk merek trafulasnya, mereknya Multipro 450 watt ya, 120 ampere, yang dimana kerusakannya dia ini kondisinya bisa nyala ya. Kemudian trafulasnya tidak bisa untuk ngelas ya. Maka dari itu kita akan coba aja supaya teman-teman sekalian di sana bisa tahu apa aja yang kerusakannya ya, tanpa banyak panjang lebar ya. Jadi trafulas ini kerusakannya seperti tadi. Untuk pengelasannya dia bisa, cuma untuk lampu LED-nya ada dua. Jadi ini lampu tanda UC ya, tanda bahaya. Kalau ini lampu tanda nyalanya ya. Ada dua warna di sini, merah dan hijau. Jadi di sini kita akan coba praktekkan apa sebetulnya yang terjadi. Dan pertama kita akan coba dulu teman-teman ya. Kita colokkan. Untuk tegangan di sini keadaannya normal ya. Kita colokkan ya. Kemudian kita nyalakan. Udah nyala teman-teman ya. (59 60). Suara kipas terdengar ya. Kemudian kita coba dengan stang lasnya. Ini untuk prop positif ya. Yang ini prop negatif. Kemudian kita coba teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya. Jadi kerusakannya seperti ini, dia kedip-kedip lampu hijau. Ini kalau perkiraan kita ya, semacam ada di regulator power supply-nya atau bagaimana. Karena untuk tegangan ini sudah keluar ya. Tapi seketika disatukan dia langsung tes kedip-kedip terus teman-teman ya. Ini permasalahannya kayaknya ada di regulator atau enggak elko-nya yang kembung ya. Jadi untuk teman-teman di sini kita akan mengulas bersama ya. Mengulas bersama, dan khusus untuk pemula dan lebih khususnya lagi untuk teman-teman kita ucapkan yang sudah mendukung channel kami, yang sudah mensupport channel kami, terima kasih banyak. Dan untuk baru yang menonton video ini, agar sekiranya berkenan meninggalkan jejaknya di channel kami ya, dengan cara di komen supaya kita bisa saling komunikasi ya. Dan juga jangan lupa di subscribe, nyalain tanda loncengnya. Oke, tanpa lama-lama kita akan buka dulu teman-teman ya bautnya ya. Keluhan dari orangnya ya begitu tadi kerusakannya. Kemudian trafo ini dulu sudah pernah diperbaiki katanya ya. Kita belum tahu dalamannya bagaimana. Oke teman-teman, sudah terbuka ya. Jadi isinya seperti ini ya. Oh ini sudah modifan teman-teman ya, sudah pernah perbaikan. Ini elko-nya juga ini sudah ada modifikasi ya, itu menggunakan kabel. Jadi pertama untuk menganalisa kerusakan seperti ini ya, kita konsentrasinya menuju di daerah regulator ya, atau enggak kita akan cek untuk tegangan elko utama ya, apakah dia turun atau enggak bagaimana. Nanti kita coba nyalakan kembali. Kemudian teman-teman ya, kita coba pegang untuk ini ya, NTC ini ya. Jadi dia ada hubungannya sama jadi dia ini perannya sebagai soft start kalau bisa dikata gitu ya, supaya pertama start itu tidak kembali kilometer. Jadi ada kalanya kita nanti di pengecekan di sini, yang dimana di sini tuh diparalelkan sama pengunci dari relay 24 volt ini ya. Nah pertama kita akan nyoba cek dulu relaynya dengan cara mengeceknya, yaitu kita nyalain dulu kembali ya, kita colokin dulu ini teman-teman ya.
Untuk teman-teman yang bagi pemula ya, harap pakai lapisan atau enggak pakai apa, karena ini mengandung tegangan yang mungkin dikira-kira sendiri ya, karena di sini kita main tegangan besar ya, 20 volt. Oke, sudah kita nyalain ya, ini sudah nyala. Untuk menganalisa kerusakan seperti itu, kita tadi tuh yang pertama kita tes NTC nya, kemudian yang kedua kita tes voltase dari tegangan ini ya, voltase dari tegangannya kita tes dulu di sini. Untuk propnya ya, di sini kita arahkan ke 1000 aja ya, karena untuk tegangan DC yang 300 volt itu, yang dari 220 volt diarahkan menjadi DC itu sekitaran 300 volt ya. Oke teman-teman ya, di sini terukur 228, yang dimana biasanya 228 ini dia kalau perkiraan kita terukur biasanya 300 ya. Oke, ini 300. Kemudian teman-teman ya, selanjutnya tahapan kita ke relay ya. Jadi kaki relay ini kita cek dengan prop di AC ya, tegangannya kira-kira berapa, kita tes sekarang. Itu sekali lagi untuk teman-teman ya yang pemula, harap ya disiapkan untuk safety-nya ya, karena ini kita tegangan tinggi ya. Nah oke teman-teman, permasalahannya di sini ya untuk menganalisanya ya, sangat mudah teman-teman ya. Nah di sini ini terbaca ampere. Untuk stop kontaknya di sini dia seharusnya terukur 0, berapa begitu ya. Di sini ada tegangan 6 volt, artinya di sini relay ini tidak kerja secara maksimal ya, secara maksimal. Jadinya dia jadi kasus seperti ini teman-teman ya, biasanya dibarengin kita tes dulu, kita matiin kembali. Nah kita tes dulu. Nah untuk NTC ini kalau dia panas teman-teman ya, berarti betul. Nah ini hangat teman-teman ya, ini panas, berarti fungsi dari relay ini tidak ngonek ya. Nah, tidak ngonek dia ini sudah pernah di lem-lem ya, diisolasi atau bagaimana sebelumnya, mungkin habis perbaikan ini ya. Oh ini teman-teman tidak kelihatan ya, sorry, ini habis dilem atau bagaimana ini ya, masih kotor semua ini debunya. Coba kita buka dulu. Nah sekarang kita akan coba cek di sini teman-teman ya, kita akan buka ini relaynya, apakah ini permasalahannya ya. Saksikan terus teman-teman ya. Untuk tegangan relay sendiri tadi ada ya, kita tidak melakukan pengecekan karena ini input dari tegangannya sekitar 24 volt ya. Dengan bekerjanya relay ini ditandain dengan suaranya ya. Pertama start ada suara kayak klik gitu ya. Kita coba buka dulu. Kalau kesulitan leleh ini karena dia ada lapisan lemnya teman-teman ya. Coba kita akan buka. Kita pancing dulu dengan timah gini ya, supaya dia mudah untuk merusak lemnya ini. Nah, oke teman-teman, dan kita sedot ya. Oke teman-teman, sudah kebuka ya relaynya ini ya. Kemudian kita coba secara manual, kita isi tegangan ya. Oke, kita menggunakan stapel ya. Untuk melakukan pengujian relay ini kita gunakan dengan ampere ini ya, pakai bunyi ini. Kemudian kita hubungkan di sini teman-teman ya, apakah ini benar relaynya yang rusak atau bagaimana. Kemudian kita dengarkan ada suara tek gitu ya. Oke teman-teman, ini ya tidak ada respon ya teman-teman ya. Untuk relay yang normal seharusnya dia bisa terkunci gini teman-teman ya. Ini tidak ada respon sama sekali ya, berarti
Nah ini teman-teman ya, tidak ada respon, bisa dipastikan ininya yang bermasalah teman-teman ya. Kita akan ganti. Jadi permasalahan dari trafo ini relaynya teman-teman ya. Jadi teman-teman mungkin bisa mempraktekkan sendiri. Kita akan coba melakukan pergantian, apakah nanti normal. Oke teman-teman, ini relay yang baru ya. Kita akan menggunakan ini karena di sini tertera juga sama ya, 24 volt di sini. Nah ini 24 volt ya. Kita akan ganti juga dengan 24 volt ini. Kemudian kita coba perbandingannya sama yang barusan teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Untuk relay yang bagus pasti begini ya. Nah tidak ada hambatannya teman-teman ya. Jadi itu tadi teman-teman ya. Kita akan coba langsung praktekkan pemasangan. Untuk teman-teman yang baru menonton atau menyimak video kami, silahkan dipencet logo subscribe di bawah ini ya, dan kemudian dinyalain tombol loncengnya agar kita tetap semangat terus teman-teman ya. Tanpa dukungan dari teman-teman kita tidak bisa apa-apa ya. Oke, kita akan solder kembali teman-teman ya. Oke teman-teman, penyolderan sudah selesai ya. Sekarang kita coba nyalakan kembali. Apakah ini berhasil ya? Nah oke teman-teman, sudah bunyi suara relaynya ya. Sekarang kita coba kembali. Oke teman-teman, berhasil ya. Oke teman-teman, kita lepas kembali ya. Jadi kerusakan dari trafo las ini ya disebabkan karena relay ini teman-teman ya, yang mati ya. Mudah sekali teman-teman, barangkali ini bisa membantu teman-teman yang mengalami kendala sama dengan kerusakan trafo ini, yang dimana mereknya Multipro 120 ampere ya. Jadi itu tadi kita cukup melakukan di sini teman-teman ya. Di relaynya ini sekarang trafo las bisa di normal kembali ya, seperti teman-teman lihat tadi. Oke teman-teman, jangan lupa terus didukung kami terus ya. Kita kira sudah cukup, nanti kita tutup kembali dan kita akan sudahin saja ya, karena durasinya sudah lama teman-teman ya. Semoga bermanfaat, dan kita tinggal bungkus, tinggal ditutup casingnya nanti belakangan ya teman-teman ya. Oke, gitu aja dari kami ya, sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Oke teman-teman, bye bye.